Sebelum kita mulai, saya ada sebuah pantun. Pergi ke pasar di waktu pagi, jangan lupa membeli asam kandis. Selamat datang Bapak dan Ibu di sini. Mari belajar dengan semangat dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 174 Pertiga Sungai Asam, Ibu Jumila SPD. Yang terhormat Ibu Yusmida dari SDIT Darunajah yang sempat hadir pada siang hari ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 174 Pertiga Sungai Asam dan juga Bapak penjaga sekolah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di ruangan ini, yang tujuannya yaitu untuk melaksanakan komunitas belajar bergerak bersama, di mana yaitu tema pada siang hari ini yaitu on the job training, pembelajaran mendalam. Dan tak lupa pula salawat, doa dan salam senantiasa kita limpahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baiklah, sebelum acara demi acara kita laksanakan, marilah bersama-sama kita mengawali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara kegiatan on the job training SD Negeri 174 Sungai Asam, hari Sabtu 9 Agustus 2025 dengan tema pembelajaran mendalam. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Fitrisa Taufik SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Jatah hidup di atas dunia ini makin berkurang ya Allah, namun dosa-dosa makin bertambah. Maka oleh sebab itu ya Allah, mohon Engkau terima taubat kami ya Allah, dan juga Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ya Allah, dosa-dosa disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di ruang aula ini ya Allah, di ruangan majelis guru ini ya Allah, dalam rangka acara on the job training atau OJT ya Allah, dalam rangka tema pembelajaran mendalam. Maka oleh sebab itu ya Allah, mohon Engkau ridhai dan berkahilah acara kami ini ya Allah, dari awal sampai akhir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan adanya acara sosialisasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kami selaku guru ya Allah, dan dapat kami terapkan kepada peserta didik kami ya Allah, agar peserta didik kami menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar ya Allah. Bisakah aku berdiri jadi
Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan penjaga sekolah SD 174/3 Sungai Asam. Yang saya hormati Ibu Yusmidar SPD dari SD IT Darunajah. Dan seterusnya peserta yang sempat hadir pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan yaitu kegiatan komunitas belajar Kayoro Barat, bergerak belajar bersama dalam rangka kegiatan OJT atau on the job training untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam bagi guru-guru SD 174 Sungai Asam. Selawat seiring salam tak pula kita haturkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan juga narasumber yang telah memenuhi acara yang kami rencanakan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SD 174 Sungai Asam. Pada kesempatan hari ini kita memang sudah melaksanakan kegiatan ini yang diawali dengan pelatihan kepada guru-guru kita semuanya, yaitu guru kelas tinggi yang diawali dengan Ibu Mujila untuk pelatihan tentang KA, dan juga diteruskan oleh Ibu kita dan Bapak dari kelas 1 dan juga kelas 5 yang temanya yaitu pembelajaran mendalam. Jadi pada hari ini tentu untuk pengimbasannya atau untuk memperluas pemahaman pembelajaran mendalam bagi guru-guru yang lain, maka pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh ibu narasumbernya bisa menambah wawasannya bagi ibu-ibu yang lainnya. Jadi mungkin dalam pembelajaran mendalam ini banyak hal yang perlu diketahui bagi Bapak Ibu semuanya, karena pembelajaran ini dituntut untuk kerjasamanya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Makanya kami bersama guru-guru yang sudah mendapat pelatihan ingin berbagi atau ingin menyebarkan ilmu ini kepada ibu semuanya. Lebih mendalamnya lagi, dan tentu kami ingin ibu-ibu dan bapak-bapak lebih paham. Kami mengundang Ibu Yusmidar untuk menjelaskan apa yang sudah ada dalam kegiatan ini, atau ilmu-ilmu apa saja yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebagai awal dari kegiatan ini,
hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Lebih kurangnya saya udahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Topik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya. Sampai dengan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian segala sesuatu yang kita rencanakan untuk pembebasan daripada pembelajaran mendalam, alhamdulillah sampai hari ini terlaksana dengan baik. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan majelis guru yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad yang telah mewariskan ajaran yang benar untuk umat manusia. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam dapat mempedomani, menerapkan dan menjadikan sebagai amalan kita semasa hidup di dunia, dan mudah-mudahan mendapatkan sebab pertolongan pada kehidupan nanti. Yang pertama sekali sama-sama kita hormati Kepala SD 174 Trika Sunyasa, yaitu Ibu Jumilah. Kemudian yang kita muliakan untuk hari ini, ya tentu saja narasumber ahli yang kami datangkan dari SD Darul Najah, yaitu Ibu Yusmida. Kebetulan kami satu kelas, kami sedang berkomunikasi, kemudian melihat beliau menyampaikan dalam kegiatan yang pelatihan yang kami terima, sehingga saya tertarik untuk mengundang beliau untuk memberikan motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini di sekolah kita dapat memberikan inovasi baru, perubahan baru, tetapi dengan tidak meninggalkan yang sudah lama. Untuk beliau memberikan semangat untuk beliau, apa salahnya kita kasih aplaus tepuk tangan untuk beliau. Oke, sebelum kita masuk pada konsep pembelajaran mendalam, adapun tujuan daripada pembelajaran mendalam ini adalah menuju pendidikan yang bermutu untuk semua. Bapak Ibu, pendidikan yang bermutu tidak bisa harus kita menghasilkan murid yang hebat kalau tanpa diawali oleh guru yang hebat. Itu tidak akan mungkin. Nah, untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, tentu kita harus membuka pola pikir kita, di mana semua kegiatan, semua yang kita lakukan itu berawal dari bagaimana pola pikir kita bekerja. Kemudian sebelum kita lanjut, mohon maaf kalau nanti sekiranya dalam penyampaian nanti mungkin ada tatanan bahasa mungkin yang tidak sesuai dengan suasana hati kita pada saat ini. Ya. Baiklah, untuk mengawali daripada kegiatan pembelajaran mendalam ini dalam hal mensosialisasikannya, kita harus berawal dari pola pikir. Lanjut lagi. Nah, yang pertama sekali Bapak Ibu, konsep dasar pola pikir, mindset yang ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mencerna, bagaimana kita menerima, bagaimana kita mensosialisasikan sistem kebijakan pemerintah pada dunia pendidikan, yang mana kita ketahui bersama pada abad sekarang ini dunia pendidikan kalau kita bandingkan pada pendidikan yang zaman dulu, yang mungkin rombongan ibu-ibu kita mungkin tidak sama. Dulu Bapak Ibu kita masih merasakan dipukul sama guru,
top pakai roll. Sekarang itu sudah kita tidak lakukan. Dan itu tidak bisa kita terapkan lagi pada zaman sekarang. Makanya itu konsep dasar dalam pembelajaran mendalam ini adalah bagaimana mindset kita menerima sebuah kebijakan. Baiklah Bapak Ibu, dasar awal adalah pola pikir, adalah mindset. Mindset itu adalah segala yang merupakan sebuah ungkapan yang sering didengar dan hal ini tidak berlebihan. Artinya gini Bu, mindset itu sudah sering kita dengar orang ngomong mindset. Nah, mindset itu apa? Sama-sama dengan nanti kita jabarkan di sini. Kita lanjutkan. Tetapi pola pikir ini akan mendikte, akan mengarahkan kita, akan membawa kita dari apa yang kita lakukan, kemudian akan menentukan hasil yang kita peroleh. Itu berawal dari mindset. Dan ini juga kita sebut dengan jalan menuju sukses atau langkah dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Tentu dalam hal ini mindset yang kita bangun adalah mindset di dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran kita sebagai seorang guru. Sehingga didefinisikan bahwa pola pikir atau mindset itu dengan cara seseorang berpikir sudut pandang terhadap sebuah peristiwa ataupun sebuah masalah. Bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa, bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Masalah kita tentu dalam hal ini tidak lepas dari masalah pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat di mana dalam konsepnya mindset. Ini bahasa orang Belanda, bahasa orang Londo. Mindset, action, result. Kalau bahasa kita pola pikir, tindakan, dan hasil. Kemudian Bapak Ibu, dari konsep ini saya menanyakan kepada Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu lebih penting mindset apa keterampilan? Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, dalam kegiatan kita belajar, di dalam kegiatan kita mengajar, itu apa lebih penting mindsetnya dulu atau skillnya dulu? Mindsetnya dulu, pola pikir. Tentu mindsetnya dulu. Kenapa? Karena pola pikir dari cara kita berpikir akan melahirkan apa tindakan yang akan kita lakukan. Dari tindakan yang kita lakukan, maka akan membuahkan hasil dari apa yang kita perbuat. Maka dalam pembelajaran ini Bapak Ibu, karena dunia sudah berubah, mungkin kita tidak boleh gaptek lagi, tidak boleh ketinggalan lagi. Kemudian jangan menganggap bahwa perubahan itu adalah sebuah masalah, tapi jadikan perubahan ini tempat pembelajaran. Artinya di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, yuk kita sama-sama belajar. Kemudian nggak jadi masalah ya, kita sedikit membawa suasana. Kalau memang setuju, kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju bahwa pola pikir mindset lebih penting dari keterampilan? Jawabannya Ibu simpan dalam hati dan bawa waktu belajar. Itu saja. Kalau kita jawab sini, tentu berbagai persepsi. Lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu, ada dua macam pola pikir.
sesuai dari apa yang kami terima di waktu pelatihan. Dalam penyajian ini, Ibu Ius, kalau ada yang kurang pas boleh dibantu. Sangat saya harapkan sekali. Ada dua macam pola pikir. Yang pertama, pola pikir tetap atau yang saat ini lazim disebut dengan PPT. Di mana pola pikir tetap itu adalah pola pikir seseorang yang berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap. Artinya begini, sampai pada tahap bersifat tetap, artinya begini Bapak Ibu, kita selalu mendoktrin diri kita selalu mengatakan diri kita, wong aku iso ini ngopo meneh. Saya cuma bisa begini, terus mau ngapain lagi? Mong isoi. Nah, pola pikir ini yang harus kita rubah dengan menganalisa segala kekurangan kita. Dan jangan lupa satu, belajar bersungguh-sungguh dan yakin. Kalau tiga unsur ini kita lakukan, insya Allah mindset pola pikir kita akan beralih ke yang kedua, yaitu pola pikir bertumbuh atau berkembang. Di mana seseorang itu berasumsi bahwa kecerdasan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak dapat dirubah, dilatih, diasah secara signifikan. Itu adalah pengertian pemahaman awal daripada pola pikir tetap. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pola pikir bertumbuh atau berkembang, yang mana kita sebut atau kami sebut di dalam pelatihan kemarin itu adalah PBB, di mana pola pikir seseorang yang berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan secara tidak terbatas melalui proses belajar, berusaha dengan semangat dan keyakinan dirinya. Nah, dalam pembelajaran mendalam, konsep ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Kita jangan mendoktrin diri sesuai dengan PPT, tapi kita harus berasumsi bahwa diri kita adalah berlaku pada PPT. Ini sebenarnya mungkin tujuan dari pemerintah melakukan pembelajaran yang mendalam itu adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita. Dari kedua pola pikir ini, seseorang itu dapat terlihat ketika sikap dan perilaku seseorang pada saat berhadapan dengan tantangan, hambatan, masalah, dan kesulitan yang sedang terjadi pada dirinya. Kita mau di pola pikir tetap, kita berada di pola pikir berkembang, itu dapat dinilai, dapat dilihat. Itu dari ini. Ketika perilaku kita atau perilaku teman seseorang pada saat berhadapan dengan masalah, tantangan, hambatan, masalah, dan kesulitan yang sedang terjadi pada saat dirinya. Maka dengan perlakuan, sikap, dan perilaku kita ini menentukan kita di PPT atau di PPP. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, perbedaan antara pola pikir tetap ataupun pola pikir bertumbuh berkembang dapat kita lihat pada 5 area kunci atau 5 aspek. Yang pertama, tantangan. Kalau orang yang memiliki pola pikir tetap, ketika ada tantangan, dia akan menghindar,
dia akan mengelak. Seakan-akan menunjukkan dirinya bahwa dia itu cerdas. Sementara orang yang pola pikir bertumbuh, di mana ketika suatu tantangan itu dilimpahkan kepada dirinya, maka dia menerima dengan ikhlas. Kata Pak Ustadz tuh, terima dengan ikhlas. Ayo Ustadz, menerima dengan ikhlas, kemudian menjadikan tantangan itu sebagai pembelajaran. Meskipun dalam konsep pembelajaran tidak semuanya kita menghasilkan segala sesuatu itu dengan benar, tetapi belajarlah dari kesalahan untuk mencapai sesuatu yang benar. Kemudian dalam segi hambatan, ketika ada kendala, orang yang memiliki pola pikir tetap, dia akan menyerah dengan cepat. Aku ora iso, aku ora sanggup. Nah itu aspek PPT-nya. Kemudian kalau orang yang memiliki pola pikir berkembang, dia akan bertahan, dia akan mencoba dan terus mencari solusinya. Solusi itu bisa kita dapat dengan bertanya ke teman. Mungkin Ibu Desi, mana Ibu Desi? Nah ini Ibu Desi Bu namanya. Mungkin Ibu Desi dalam penguasaan teknologi ada kelebihan, ada kekurangan. Sama, kita semuanya ini sama. Sehingga di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, kalau itu menjadi suatu tantangan bagi kita, jangan untuk malu bertanya. Iki piye carane. Kemudian mohon maaf moderator, kita mulai. Tolong ngomong panitia sih nengar kabeh. Kopi Bu, tolong Bu. Ini kalau moderator kita sempat ketiduran, ini proses kita terhambat nih. Sering mati, cepat matinya. Kemudian ketika pada aspek kritik, pada orang yang memiliki pola pikir tetap, dia menganggap bahwa kritik itu sebagai serangan, bahwa kritik itu sebagai merendahkan. Seolah ketika dikritik mereka menolak, mereka menentang, bahwa seakan-akan beranggapan bahwa yang dia lakukan, yang dia terapkan, yang dia apa saja sudah benar. Sementara pada orang yang memiliki pola pikir berkembang, ketika dia dikritik, dia menganggap ini sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki dirinya. Pak Topik kayak jahat, jangan nangis, saya Pak Topik. Artinya koreksi diri, di mana kejahatan kita? Mana tahu kita silap. Kemudian untuk yang kelimanya, sukses orang lain, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain lebih hebat, melihat orang lain lebih unggul, melihat orang lain segalanya dan sebagainya, yang lebih daripada dirinya sendiri. Kalau orang yang memiliki pola pikir tetap, dia menganggap itu sebagai ancaman, dia menganggap itu sebagai saingan. Sehingga dia merasa bahwa dirinya seakan-akan memang kurang dari orang itu.
Tetapi kalau orang yang memiliki pola pikir berkembang, justru orang yang lebih hebat dari dia, justru orang yang lebih sukses dari dia, justru orang yang lebih tenar dari dia, justru orang yang lebih dan sebagainya dari dia jadikan inspirasinya, dia jadikan motivasinya. Bagaimana saya bisa seperti dia? Bagaimana caranya saya bisa mengimbangi dia? Bagaimana caranya saya tidak ketinggalan dengan dia? Tentu tidak lepas yang tadi, belajar sungguh yakin. Begitu juga Bapak Ibu, kita di dalam mengajar keseharian. Mungkin kalau kita, ini pengalaman pribadi, kalau kita di sekolah mungkin kita merasa kita sudah hebat dari teman-teman. Cara mengajar kita lebih baik dari teman-teman. Konsep kita lebih sempurna dari teman-teman. Tetapi ketika kita mengikuti pelatihan dari berbagai teman-teman yang lain, baik dari berbagai sekolah maupun dari berbagai daerah, disitulah kita tahu bahwa kekurangan kita, sehingga kita merasa orang itu lebih maju, lebih hebat dari kita. Nah, kekurangan kita pada saat kita pelatihan keluar, pada saat kita ikut bimbingan, nah, itu kita jadikan motivasi. Salah satunya, ya ini, saya hadirkan Ibu Yusmida untuk menjadi inspirasi dan motivasi di sekolah kita. Kita lanjut. Nah, sebelumnya itu kembali lagi Ibu yang tadi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita memiliki pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap. Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Saya termasuk orang yang memiliki pola pikir tetap. Saya yang termasuk orang pola pikir bertumbuh. Itu kita tanyakan hati kita masing-masing. Yang bisa saya sampaikan dalam konsep pola pikir ini hanya satu, dua lah. Nanti kalau saya bilang satu dosa, sebagai dua. Satu, tingkatkan. Yang kedua, perbaiki. Mau kita di tingkat yang di BPT, mau kita yang di BPD, yang jelas dalam hal ini saya mengajak kita semuanya, pertama tingkatkan, dan yang kedua perbaiki. Tentang pola pikir ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada tambahan? Bu Yusmida? Lanjut. Kemudian dari perkembangan pola pikir itu, Bapak Ibu, yang menjadi dasar daripada kegiatan pembelajaran mendalam ini, yang pertama, yang melatar belakangi daripada pembelajaran mendalam ini, sebenarnya kalau kita di SD Sungai Asam untuk lebih masuk kepada pembelajaran mendalam ini, saya kira tidak sulit lagi, karena ada elemen, 5 elemen itu sudah kita laksanakan selama 2 tahun. Kita hanya memperbaiki dan meningkatkan, itu saja. Yang melatar belakangi daripada pembelajaran mendalam, yang pertama adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi, kemudian permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir, tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Yang berikutnya adalah bonus demografi, di mana 2035 dan visi Indonesia 2045. Kemudian juga termasuk kompetisi atau persaingan di masa depan. Inilah yang melahirkan, inilah yang melatar belakangi lahirnya pembelajaran mendalam.
Lanjut. Ini menurut survei bisa. Saya cuma menyampaikan saja, karena saya tidak ikut Bapak Ibu waktu survei. Karena kebetulan waktu itu survei ini dilaksanakan oleh pemerintah Amerika. Karena kekurangan anggaran, saya tidak jadi ikut. Di mana keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah. Ini penilaian atau observasi daripada tahun 2022, di mana persentasenya dapat kita lihat pada konsep membaca, matematika, dan sains. Murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3. Kemudian 1% yang bisa menjawab soal level 4 sampai 6. Lanjut. Kemudian mengapa perlu pembelajaran mendalam? Saya cuma menyampaikan apa yang tertulis. Untuk melengkapi pendekatan pembelajaran mendalam dengan menambahkan karakteristik praktik pedagogi. Yang pertama adalah keterlibatan, berkesadaran, memuliakan, pengembangan budaya, pemanfaatan teknologi digital, kemudian mendefinisikan ilmu pengetahuan. Lanjut, dari Isa Ibu. Kemudian pengertian pembelajaran mendalam. Lanjut. Pembelajaran mendalam definisinya adalah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Ini Bu, intinya kita pembelajaran mendalam itu di sini. Kalau berdasarkan apa yang kami terima kemarin, itu inti daripada pembelajaran mendalam itu adalah memuliakan. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui proses olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga holistik dan terpadu. Lanjut Bu. Kemudian memuliakan dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan berpertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Intinya Bu, pembelajaran mendalam, prinsipnya ketiga, satu berkesadaran. Bagaimana kita membangun kesadaran anak itu mau belajar, itu intinya. Yang kedua, bermakna, bagaimana kita memberikan makna anak itu dari saat belajar sehingga mereka tidak jenuh dan tidak bosan. Yang ketiga, mengembirakan. Mengembirakan bagaimana suasana pembelajaran itu suasananya bahagia, jangan dibentak-bentak terus anak. Kemudian dengan 4 konsep, pertama olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Lanjut. Yang dari 4-3 tadi, pengalaman belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sudah disebutkan tadi. Lanjut Bu. Kemudian untuk olah pikir Bapak Ibu, olah pikir itu merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi, dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menerapkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian yang ketiganya adalah rasa, di mana bagaimana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan sesama antar manusia. Kemudian olahraga, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada murid bahwa olahraga itu penting untuk membentuk tubuh kita yang sehat, karena dengan tubuh yang sehat maka insya Allah pikiran kita sehat. Lanjut. Kemudian untuk kerangka dan implementasi, lanjut Bu. Nah, pembelajaran mendalam ini ada 8 dimensi kelulusan kerangkanya.
Dan dalam dimensi kerangka kelulusan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Aminatul. Kemudian untuk lebih mendalamnya lagi nanti bisa kita dari personal ke personal, baik kepada saya, Bu Yusmida ataupun Ibu Jila. Jangan malu bertanya. Mungkin itu saja sebagai pengantar pembelajaran mendalam yang dapat saya sampaikan. Kemudian segala penyampaian dan kekurangan mari kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan sesama berkarya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek lintas disiplin dan pengembalian keputusan mandiri dalam penugasan akademik membangun jiwa kepemimpinan. Nah, ini mungkin dalam pembelajaran berkelompok ya Bapak Ibu ya. Di dalam kelompok itu kan ada yang namanya ketua. Nah, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin itu memimpin dalam kelompoknya itu. Lanjut. Nah, ini yang ketujuh itu kesehatan fisik, mental, dan sosial. Nah, mungkin sekarang ini Indonesia sudah menerapkan yang namanya yaitu 7 anak Indonesia hebat ya Bapak Ibu. Dan salah satunya yaitu positif, membangun relasi dan interaksi sosial yang positif, menciptakan lingkungan kolaboratif dan suportif. Contoh nyata di kelas, presentasi proyek dan diskusi kelas yang interaktif. Selanjutnya, mengapa 8 dimensi ini penting? Menjawab tantangan abad 21, mempersiapkan lulusan untuk menghadapi dinamika pendidikan dan revolusi industri 4.0 yang serba cepat. Selanjutnya, membentuk lulusan adaptif, menciptakan generasi yang adaptif, berkarakter kuat dan memiliki kompetensi global. Mendorong pembelajaran bermakna, menginspirasi pembelajaran mendalam yang lebih bermakna dan menyenangkan, relevan dan kehidupan nyata. Selanjutnya, nah di dalam 8 dimensi profil lulusan yaitu kesimpulannya menuju generasi Indonesia yang utuh dan unggul. Yang pertama yaitu fondasi masa depan. 8 dimensi profil lulusan adalah fondasi pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu sinergi optimal, sinergi guru siswa dan lingkungan mendukung implementasi optimal. Yang ketiga, siap menghadapi dunia. Mari bersama mewujudkan generasi yang hidup menghadapi tantangan global. Nah, demikianlah pemaparan atau pengenalan 8 dimensi profil dimensi kelulusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil penyampaian materi tentang 8 dimensi profil lulusan. Nah, sekiranya Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan oleh pemateri kita, boleh angkat tangannya. Nah, silakan Ibu. Silakan Ibu Desi, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah sama 8 dimensi kelulusan ini dengan profil pelajar Pancasila? Ya, itu saja Ibu. Iya. Untuk itu kami minta kepada Ibu Siti Aminatul untuk mencoba menjawabnya, yaitu dengan pertanyaan apakah sama 8 dimensi profil lulusan ini dengan 6 profil Pancasila. Nah, kami minta pada Ibu Siti Aminatul untuk menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Yang pertanyaannya apakah sama profil pelajar Pancasila dan 8 dimensi profil kelulusan.
Di antara itu sama, cuma ada penambahan 1 sampai 5 itu sama dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang ada penambahannya yaitu penambahannya kesehatan dan komunikasi. Itu saja penambahannya. Bagaimana Ibu Desi? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Kita lanjutkan lagi, yaitu di sesi kedua ini penyampaian materi yang akan dilanjutkan sama Ibu Yusmida SPDI. Kepada Ibu Yusmida kami persilakan. Pamannya masuk, assalamualaikum, ada nggak ditanya kesiapan muridnya. Kadang-kadang murid itu belum siap untuk belajar. Kadang ada yang nangis, ada yang marah-marah ya Bu ya, kadang-kadang apalagi kelas 1. Jadi sebelum kita masuk ke kelas itu, kita tanya dulu kesiapan. Kesiapan murid itu perlu kita tanyakan, itu namanya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu nggak terlalu istilahnya tuh yang hari ini seperti ini, bukan Bu, yang simpel-simpel saja. Nah, kita tanyakan kesiapan belajar anak kita. Umpamanya contoh seperti ini. Anak-anak, siapa yang tadi dari pagi sampai ke sekolah dalam perjalanan melihat apa saja? Nah, seperti itu. Oh, saya banyak Bu, saya melihat pasar, melihat pohon-pohon kebun teh. Nah, seperti itu. Kemudian kita tanyakan lagi, bagaimana sih perasaan kamu hari ini? Apa yang kamu rasakan? Kadang-kadang anak tuh berbeda-beda. Karena apa? Dia itu backgroundnya, istilahnya tuh berbeda-beda, dari lingkungan yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda. Kadang-kadang kan kita enggak assalamualaikum langsung
proses pembelajaran. Jadi itulah perlu persiapan, kita siapkan murid kita. Nah, kalau seandainya ada anak murid kita yang seperti itu, maka kita akan berikan pengarahan yang baik. Umpamanya kalau di kelas 1 itu masa transisi ya, kalau sekarang tuh dari TK ke SD, otomatis dia kan baru penyesuaian. Jadi memang perlu ya, kalau kelas 1 tuh memang gurunya ekstra ya Bu ya, nah ekstra sekali. Ditambah lagi orang tua yang nunggu di jendela sebanyak itu. Nah itu juga sangat berpengaruh ya. Kadang-kadang orang tuanya udah pulang dia nangis. Nah seperti itu. Jadi kita memang perlu memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada anak kita. Jadi kita tanya dulu ya, kesiapan murid kita. Kalau sudah siap untuk belajar hari ini, kamu bahagia hari ini, bahagia Bu. Siap untuk mengikuti pelajaran, siap. Barulah kita mulai pelajarannya. Nah, Ini adalah contoh modul ajar yang telah saya buat. Kebetulan di sini mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama tadi kan ada identitas modul. Jadi identitas modul itu berisikan yang pertama ada komponen, yang pertama ada penyusul, kemudian di bawahnya ada satuan pendidikan, kemudian tahun ajaran, mata pelajaran, jenjang kelas, kemudian fase. Terus Bu, iya lagi di atasnya. Ini yang berisikan identitas ya. Nah, ini identitas modul itu tadi ada nama penyusun, satuan pendidikannya, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian alokasi. Nah itu untuk identitas. Untuk yang identitas itu untuk identitas ini ya, sekolah ya. Yang untuk di bawahnya itu ada identitas murid. Nah ini tadi ya, ada pengetahuan awal. Nah ini di sini ada deskripsinya. Nah deskripsinya itu nanti kemampuan menyebutkan, jadi siswa itu dapat menyebutkan benda atau orang yang ada di sekitar mereka. Ini contoh modul ajar bahasa Indonesia. Jadi harus ada kategori pengetahuan awalnya. Jadi harus dicantumkan di sana. Ini untuk identitas murid. Terus di bawahnya lagi, coba Bu. Terus, nah kemudian ada minat belajarnya. Kita tuliskan juga di sana minat belajar anak-anak itu. Di sini kan ada minat belajar anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi antum pada akhir pembelajaran atau disebut juga dengan asesmen sumatif ya. Nah ini biasanya bisa juga dipakai pada ujian ketika kita naik kelas, ujian pertengahan semester. Biasanya kalau di sini Bu berapa kali ujiannya? 4. Ada mid. Ah ya, berarti ada mid, berarti midnya kan 2, ya kan? Apalagi semester 1 semester 2 berarti 4 ya. 4. Nah, di asesmen pada akhir pembelajaran ini itu boleh berubah. Kan kita itu punya buku. Umpamanya buku itu 8 bab. Di 8 bab itu learning dan sumatif yang gratisnya harus 3. Harus ada 3. Dimasukkan. Enggak boleh cuma 2 saja. Memang harus dimasukkan ke tiga-tiganya. Iya. Terus Bu, kalau untuk modul ajar yang Ibu buat ini untuk berapa jam mata pelajaran? Tadi 2 jam ya, 2 jam. tapi 70 menit. Oh, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih mengarah ke ini Bu, perencanaan pembelajaran mendalam ya Bu. Iya. Sepanjang yang Bapak Ibu sampaikan tadi, baik Pak Edi, Bu Tun maupun Ibu Yusmina SPD, bahwa beliau tadi telah menyampaikan panjang lebar tentang pembelajaran mendalam. Ya, dapat kami tarik tadi bahwa pembelajaran mendalam ini merupakan pembelajaran menggunakan konsep yang lebih mendalam itu, bukan hanya sekedar menghafal tadi. Kemudian dengan konsep tadi yang dapat kami tarik yaitu berkesadaran, bermakna, dan terakhir menggembirakan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Bu tentang perencanaan pembelajaran tersebut, ingin saya tanyakan tentang strategi apa yang paling efektif untuk digunakan dalam pembelajaran mendalam
dan juga bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang berkolaboratif agar terwujudnya pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Itu yang saya sampaikan tentang perencanaan pembelajaran. Dan juga tadi di sini saya gurunya memang kalau jurusannya memang susah agama. Kebetulan beliau itu arti ngajar agama dan saya suka tahfiznya, Bu. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan, Bu, di sini saya terkendala di modul ajar tahfiz ini memang agak susah, Bu. Mungkin bisa dari Bu di dalam ngajar itu kita ada ngajar tahfiz itu bisa Ibu saya berbagi-bagi pada kami tentang ini, berbagi pengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.